Aduh, nggak bunyi keretak-keretak. Nih, friend, kalau mau bunyi keretak-keretak, try kita lihat ya. Si Rudi lagi dikeretak-keretak sama Mas Sony. Ayo kalau mau lihat, mau tahu? Ayo. Kayak apa dia? Kuat nggak dikeretak-keretak? Lehernya, badannya. Lihat aja, makin tinggi apa makin ciut. Ayo kita lihat. Jadi kita lihat nih, kalau misal bongkok seperti itu berarti ada pergeseran tulang di bagian mana contohnya. Nah yang ini akan saya lihat, ini bagian tulang leher atau biasa disebut cervical. Nah ini yang saya pegang seperti ini. Nah ini kalau misal untuk yang orang normal, ini kita lihat dari bagian tengkoraknya ke bawah, ini kan harusnya lurus. Tapi kalau misal kita pencet, ini justru yang keras di sini nih. Nah kan harusnya seperti ini, harusnya lurus. Tapi ini yang keras di sini, artinya dia tulangnya agak miring, makanya dia suka pusing. Oh pusing bener bang? Dia kalau misalnya agak capek sedikit, ini bukan dia ini sini. Wah, ini yang bener. Lu mandi kan kaki lu banyak banget. bukan saya. Oh, udah tegak miring. Lagi. Kayak naik kuda aja, kayak naik kuda. Oke. Nah, itu. Ya. Ini kita belum mau ngapa-ngapain ya, kita langsung mau colek-colek aja kan ini. Nah, sekarang abang coba noleh ke kanan. Arah ke depan, lurus. Sekarang noleh ke kiri bang. Noleh ke kiri. Nih, kalau misal Bang Dery tadi lihat nih, udah lurus ke depan. Saya ulangi lagi ya, Bang Dery lihat ya. Coba noleh ke kanan. Oke, lihat ya perbandingan ya. Lurus ke depan. Noleh ke kiri. Nah, yang kiri lebih jauh daripada yang kanan tadi. Nah, artinya udah ada perubahan. Udah. Ya. Artinya apa? Jadi salah satu otot antara kiri dan kanan itu ada yang memendek, nggak seimbang. Nah, bagian yang pendek tersebut karena dia lebih banyak narik bagian tulang lehernya. Nah, itu kalau misal dibiarkan, bisa narik gitu. ya karena dia kebiasaan mungkin kalau misal di rumah atau kalau misal dia lagi nyetir mobil, dia kebiasaan miring duduknya. Dia punya mobil juga kagak, gak nyetirnya. Udah, naik kuda berarti ya bang ya? Saya punya mobil, cuma bagian saya bagian doa aja. Oh, dia kebanyakan ke ini. Iya, jadi kebiasaan kalau misal tidur. Iya, itu kan suka ke kiri. Karena suka miring, capek kayak gitu. Atau kebanyakan ngitung duit juga bisa kayak gini. Tagihan malah itu. Nih, jadi kalau misal kayak gini kita bisa cek nih. Berarti salah satu ini kan kalau misal dari tadi kita lihat langsung tulangnya ada yang geser bagian lehernya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau dibiarkan, itu nanti lama-lama itu akan disebut pengapuran di bagian leher belakang. Oh, itu sampai pengapuran itu seperti itu. Salah satunya. Oh gitu, Mas Sony. Salah satu. Iya, contoh nih kalau misalnya abangnya kan kalau misalnya dipanggil, Bang, ini saya panggil. Nolehnya gimana? Nah, itu kan badannya yang noleh kan. Jadi sebenarnya yang betul kan harusnya lehernya yang susah, tapi biasanya badannya yang noleh. Masalah abang lagi di belakang. Ya jadi kan itu. lama-lama jadi pekapuran. Itu, jadi makanya ini nggak difungsiin dengan benar. Pengapuran di sini katanya. Jadi ini nggak difungsikan secara maksimal, makanya bisa obatnya makin kaku, nanti makin lama ada istilah itu degeneratif. Jadi tulangnya akan makin bergesekan. Oh gitu bang. Coba bang nunduk bang. Nih kayak gini nih. Oke, saya mau cek fleksibelnya aja, abangnya relax. Ini kayak gini, relax aja ngegantung, good. Abang nggak usah naik dulu, biar saja yang muter ya. Ini mau dicopot kepalanya. Enggak, itu saya mau cek ototnya lah, mana lagi yang kaku nih. Nah ini yang kaku nih, kayak gini nih. Good. Coba lebih relax bang. Oke. Iya. Bisa dengar ya? Abang rasanya gimana? Ya, jadi kalau misal kita lakukan dengan benar, dengan teknik yang bagus, contoh kalau misalnya saya mau adjustment kayak tadi itu saya cek dulu nih. Jadi bagian otot mana yang kaku, kemudian resiko dari otot kaku tersebut, bagian tulang mana yang bergeser, itu kita hitung dulu tuh, dan seberapa kekuatannya untuk bisa diterapkan ke abangnya supaya abangnya juga nggak merasakan sakit. Oh, jadi nggak sembarang orang retak Nggak bisa. Ada analisa dulu, Harus dideteksi dulu, baru dikasih kekuatan apa. Abang duduk relax. Tuh dia udah masuk nih, udah langsung lurus tuh. Kayak gini, yang kayak gini nih. Abangnya relax ya, abangnya harus mau ngecek doang, nggak mau diapa-apain. Relax. Nah ini kayak gini nih bagus. Tuh. Relax, duduk lagi. Duduk waktunya berantakan. Nah kayak gini. Nah ini pada waktu ini udah selesai habis di adjustment, dia akan ngerasain ada sesuatu yang darahnya ngalir ke arah otak nih, langsung ngumpul ke atas. Karena yang tadi itu ada pembuluh darah besar di leher kiri dan kanan, yang selama ini gara-gara tulangnya geser, itu ada penyumbatan tuh. Jadi yang sebenarnya
pembuluh darah besar itu mensuplai, dia hubungannya dari jantung langsung ke otak. Yang pasti nggak pernah bisa mikir nggak ada otak. Caranya nggak jelas. Nah, kayaknya Kan kemarin ada minta deh, ada gadein. kan tuh suaranya lebih gede kan? Sehat tuh sekarang. Jadi suaranya jadi lebih ngegas sekarang kayak gini. Karena aliran darahnya udah normal. Oke, sekarang orangnya udah lurus di dalam kelakuannya. Oke, abang coba bangun bang, bangun. Nah, Iya. ngadapnya ke sono dong. Boleh dulu? Boleh, boleh. Ya. Duduk. Nah, kita lihat nih seberapa. Tuh langsung nambah 2-3 cm dia. Oh iya, iya. Kan? Tinggi lu kan. Pakai hak. Pakai hak sepatunya. Alhamdulillah. Bener dong, coba maju sedikit lagi, maju Besok sedikit lagi. ganti nama bukan Rudi Sipit, Rudi Silit. Udah naik. Abang ada ke belakang. Ya. Nah, kayak gini. Stop. Good. Nah, kalau tadi yang kita adjustment itu fungsinya adalah untuk bagian kita sebut tulang leher. Itu ada 7 ruas. Yang tadi kita adjustment, kalau misalnya untuk abangnya itu udah cukup. Sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk membetulkan bagian ruas tulang leher. Terutama untuk orang yang suka migrain, sakit kepala, atau ada orang yang gampang pusing, atau orang yang kadang ngerasa lehernya nengoknya itu nggak maksimal seperti yang ganjal. Jadi ada banyak teknik yang dilakukan. Tapi untuk abang ganteng ini cukup satu teknik yang tadi udah cukup nih. Nah, cuman ini kan lehernya udah lurus nih. Udah bagus, jadi struktur tulangnya udah bagus. Sekarang kita akan cek bagian punggung atasnya. Punggung atas itu ya kita sebut itu toraks, itu ada 12 ruas. Nah ini hubungannya ke sistem respirasi biasanya. Yang sering dirasakan biasanya orang kalau misalnya naik tangga sedikit gampang nyesek. Terus jadi orang nafasnya lebih gangguan di pernapasan, sistem pernapasan. Itu biasanya ininya yang Sama itu juga Bang Joni kalau kelak honorin bayan nyesek saya. Semuanya banyak. bukannya ditambahin mulu. Bukan kurang, kasbonya kelupaan. Begitu ada pagi. Tambahin. Pagi masih ditambahin. Kasbon mulu. Kasbon mulu. Lu jujur ya, belum kelar syuting udah dibayar kan? Kasbonnya. Kasbon berapa? Mau ngambil malah minus katanya. Lu mau ambil lapangan katanya udah kagak ada duit lu di sini. Oke, relax. Nah, Bang kita mau coba cek, maksudnya kita akan coba adjustment untuk bagian ruas tulang punggung atasnya ya. Abang geser sedikit, pinter. Tangannya dibuka lebar. Nah, ini namanya teknik Titanic. Oh, iya kayak gini. Leonardo DiCaprio. Iya. Ini siapa? Ini kuati. Anabel, Itu Pak, dekat mobil. Oke. Oke, sekarang tangannya di belakang. Anabel. Jadi tangannya kayak abang pinter. Yes. Nah sekarang abang relax ya bang ya. Iya. Oke maaf, punten, isi. Iya. Kasih sikunya masuk ke dalam. Oke, relax aja. Nah sekarang abang nyandar ke saya punggungnya. Punggung, kepalanya mah diem aja. Sudah. Oke, punggungnya lebih nyandar relax, baunya lebih relax. Tarik nafas. Lebih relax tangannya. Nah, yang kayak gitu. Diam dulu. Mukanya biasa aja. Emang begitu jelek. Tarik nafas dulu. Buang nafas di mulut. Biasa aja. Tarik lagi. Buang. Oke. Tulis. Enak Ya. Langsung merah ya. Jadi ini yang tadi adalah salah satu teknik juga untuk kita membenahi susunan tulang yang ada di punggung bagian atas. Sebenarnya ada beberapa teknik lagi. Jadi kita lihat nih, biasanya kan bagian tulang belikatnya ada yang tinggi sebelah, ada yang lebih tebal, ada yang lebih naik. Nah, yang seperti itu kita gunakan teknik lain lagi. Nah, kebetulan kalau si abang ini satu teknik itu aja udah cukup. Ya. Nah, sekarang abang coba duduk. Ya. Duduk, kita injek rame-rame yuk. Ya. Kok kayak Sunda tuh injekin juga. Nanti Nggak bisa begitu. Usai. Oke, coba abang kakinya ke sini. Kakinya ke sini lagi. Yuk, dari belakang. Tarik. Ya. Sekalian narik. Namanya hobi dulu, kerja dulu. Narik suka narik. Biasalah. Nah, itu kan tadi sebenarnya kalau misal untuk abang tadi sebenarnya jadi yang seperti itu yang orang mudah sakit kepala, orang migrain kayak gitu, yang seperti itu salah satu contoh untuk cara membenahinya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah
Jadi pada waktu yang seperti ini, pada waktu saya mau adjustment, kita sebagai di sini sebut aja terapis lah ya. Untuk adjustment seperti ini kita itu ada tekniknya, ada ilmunya. Jadi kita tuh belajar bagaimana cara untuk mengetahui struktur tulang ini dalam keadaan baik atau tidak, kemudian ototnya baik atau tidak, harusnya dilakukan adjustmentnya, penanganan itu seperti apa, itu kita belajar. Jadi nggak sembarangan, harus ada disiplin ilmunya sendiri. Betul. Jadi kalau orang mentang-mentang amal gitu bisa keretak, Iya, belum tentu belum tentu betul. gitu. Iya, jadi karena memang artinya kan yang seperti ini science kan, Iya. jadi artinya tidak ada memang- ilmu pengetahuan sendiri gitu. Nah, sekarang tadi yang sekarang yang normal, yang cacat udah. Udah ini kan supaya korban ini cacat itu sehat. Yang normal pas gue pelajari, Kenapa? gue ternyata bisa juga. Kenapa? Oh, kertek-kertek. Coba. mau Kertek. iya Kertek. Iya, pakai dulu. kalau mau belajar sebenarnya pakai kipas angin dulu. Kipas angin. Dia kipas angin yang udah dikaretin aja masih dipakai. Ayo cepetan kita lihat kapok nggak dia. Oke katanya. Ada orangnya udah selesai. Kamu mau kemana sih? Mau ngelihat kamu lagi di kereta. Oh iya, wah mantap Gimana ternyata. rasanya, Di? Rasanya enak banget. Jadi gimana? Agak tinggian ya, agak Jelek, tinggian. kan? Wah, orang marah ini. Iya. Iya, Ternyata itu di tulang kita. Jadi kita nggak sakit aja, sehat pun harus dilihat. Jadi karena letak duduk Ki. Oh tekniknya ada. Iya, jadi kalau kita sering begini, ininya nih akan bengkok, geser. Ini juga geser. Saya ternyata ininya geser. Oh, gitu. Tapi otak enggak. Enggak. Saya kalau geser gimana? Saya geser. Saya bilang, kenapa? Ini geser kenapa? Enggak, anak saya anak so geser-geser. Digeser-geser. Geser. Akhirnya dikertek ini, digini ini. Set gitu kan. Oh, yang lehernya di gitu, kayak Terus, ayam. ya kayak ayam. Jadi tapi jangan tegang. Oh, kamu tegang nggak? Ya nggak tegang. Kalau pagi terlalu tegang saya. Oh, dia pengen kencing biasanya. Oh, iya. Jangan tegang, nggak boleh Ki. Karena kalau tegang itu akhirnya berlawanan. Harus dilemes. Ngeri banget sih, ngeri Iya, banget. dilemes Saya pernah nonton juga itu, ngeri banget lihatnya ya. Tapi enak Ki. Gue lemes dulu, gini kerak. Bisa lemes lagi, kerak. Kamu bunyi kerak juga nih? Ya kretek lah. Kerak bukan banyak peletuk aja. Emangnya apaan? Peletuk. Soal teman saya ada juga. Pas bunyi itu enggak keretak enggak Apa? gitu. Ini- Letak. Ya itu saya pelajarin, saya tanya-tanya. Oh, ternyata bisa sih, hal biasa gini. Oh, jadi dari anatomi itu bisa Iya, kelihatan. diajarin gimana cara. Oh, ini latihannya aja. Oh, gitu. Nih, ininya kadang-kadang. Nah, nih sekarang gue lihat nih lo. Ya. Nih. Ah, ini tuh agak bengkok Ki. Ininya tuh nggak lurus gini. Nah, nanti gue beginin ya, nanti ya. Lo santai aja ya, entar gue giniin karena lo santai. Kalau udah dibelokin bisa dibalikin lagi. Lo belum tentu kalau sama gue Ki. Enggak mau. Ki, sebentar. Kagak. Ah,